Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat ucap manusia. Nah, di sini ada topik pembahasan. Topik pertama yaitu pengertian alat ucap dan topik yang kedua yaitu fungsi alat ucap. Pengertian alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan suatu terjemahan dari bahasa Inggris yaitu font. Bunyi bahasa menyangkut oda getaran udara. Bunyi tersebut terjadi karena dua benda atau lebih yang bergesekan atau berbenturan. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, dan juga uvula. Mari kita lihat gambar di samping sekejap. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang berbicara. Sebenarnya ini itu video ya teman-teman. Tapi karena saya tidak tahu cara nyimpan videonya itu gimana, jadi saya cuma mengambil gambarnya saja. Selanjutnya itu ada fungsi alat ucap. Alat ucap manusia memiliki fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan berbahasa. Alat ucap ini berperan penting dalam menghasilkan bunyi bahasa saat berujar. Seperti contoh di bawah ini yaitu paru-paru yang berfungsi sebagai proses masuknya udara ke dalam tubuh atau disebut juga bernapas. Paru-paru bekerja dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu laring atau pangkal tenggorokan yang berfungsi sebagai jalan masuknya udara, makanan, dan cairan. Rongga tenggorokan yang terbuka dapat membangun suara vokal, sedangkan rongga yang tertutup dapat membangun suara konsonan. Selanjutnya itu ada rongga anak tengkak. Rongga anak tengkak adalah rongga mulut yang berhubungan dengan hidung. Faring yang bergetar dengan pita suara akan menghasilkan bunyi yang faringal. Selanjutnya itu ada pita suara. Pita suara itu diatur oleh otot tiroid yang berfungsi sebagai katup yang membuka dan menutup serta mengatur jalannya udara dari paru-paru yang melewati tenggorokan. Dan ini juga ada velum dan uvula. Ketika membentuk bunyi nasal, velum dan uvula turun dan menyebabkan udara dapat leluasa keluar dari hidung. Ketika membentuk bunyi non-nasal, velum dan uvula naik menutup rongga hidung. Selanjutnya ini ada langit-langit keras. Ketika menghasilkan bunyi bahasa, langit-langit keras menjadi artikulator pasif. Sementara bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah ialah bunyi apikal. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh tengah lidah ialah bunyi medial. Selanjutnya itu ada gusi. Gusi atau alveolum berfungsi sebagai titik artikulasi dalam membentuk bunyi bahasa. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi disebut alveolar. Ketika gusi dan lidah bersama membentuk bunyi bahasa, akan menghasilkan bunyi laminal. Dan ini juga ada gigi. Gigi yang paling penting dalam membuat suara adalah gigi atas. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dan bunyi yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah adalah bunyi apikodental. Dan juga ada bibir. Bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif dan bibir bawah berfungsi sebagai artikulator aktif. Dan bibir juga menghasilkan bunyi bilabial. Dan yang terakhir ini ada lidah. Lidah ini berperan aktif menjadi artikulator dalam pembentukan bunyi bahasa. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak pembahasan di samping. Apabila ada salah kata, saya minta maaf karena saya ini masih pemula. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.